Hey, malam tubers, jumpa lagi dengan Kurniel, sebuah channel YouTube yang berisi tentang jalan-jalan dan hal-hal menarik dari apa yang aku lihat, dengar, juga aku rasakan. Video saat ini aku hanya berbagi cerita ya tentang apa yang aku dengar dan aku rasakan. Apa yang akan aku ceritakan ini berkaitan dengan pengendara motor ya, tapi aku menyebutnya sebuah filosofi pengendara. Oke, beberapa hari yang lalu aku ngobrol bareng beberapa teman ya di sebuah warkop daerah Tambak Sari. Obrolan saat itu cukup sederhana tapi menggelitik ya. Kalau aku ambil ringkasan ceritanya, hidup ini ibarat dengan naik motor ya. Waktu pertama kali mendengarnya aku cukup kaget, tapi lama-lama aku pun sependapat ya dengan apa yang disampaikan. Kata yang membuat menggelitik itu, kalau bahasa Jawanya, oripiku ya kudu seimbang. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, hidup itu harus seimbang ya. Ya memang benar, hidup kita butuh keseimbangan. Dari obrolan waktu itu, aku pun bisa mendefinisikan ya, atau menjadikannya sebuah filosofi. Sebagai contoh, dalam mengendarai motor kita hanya bertumpu pada dua roda. Keseimbangan dua roda menggambarkan jalan hidup kita ya. Ya seperti bertumpu pada dua kaki kita untuk berjalan. Jika kita tetap mampu mempertahankan keseimbangan, maka kita bisa terus melaju ya. Tapi jika kita nggak bisa mempertahankan keseimbangan itu, sudah dipastikan hidup kita terombang-ambing ya, atau jatuh. Keseimbangan hidup kita ini ada di tangan kita sendiri ya, bukan di tangan orang lain. So, disinilah kita diuji apakah bisa tetap mempertahankan keseimbangan ataupun dapat bangkit lagi ya setelah terjatuh. Yang dapat mempertahankan keseimbangan jelas akan cepat sampai tujuan ya dengan selamat. Yang bangkit setelah jatuh itu diuji apakah dia bisa kembali menyeimbangkan hidupnya dan kembali back. Jadi sangat dibutuhkan konsentrasi penuh ya. Naik motor pun harus dengan konsentrasi penuh, karena dengan konsentrasi setengah-setengah bukan hanya membuat motor yang kita kendarai tidak stabil, kita juga bisa terjatuh ya, bikin kita tabrakan. Konsentrasi memang dibutuhkan ya dalam setiap hal, karena untuk menjaga keseimbangan dan fokus pada tujuan kita. Seperti halnya fokus dan konsentrasi pada impian kita ya, atau sesuatu yang ingin kita capai. Hal yang sering terjadi saat kita berada di jalan raya, mungkin sebagai contoh, saat kita mempersiapkan diri bangun pagi dan berangkat untuk menghindari macet, namun terjadi sesuatu di tengah jalan di luar kehendak ya, menghambat perjalanan kita. Ketidakpastian ini mau nggak mau harus dihadapi ya, suka ataupun tidak. Dan hal yang paling sering terjadi emang kemacetan, tapi hal yang lumrah ya bagi kita yang tinggal di kota-kota besar ya, sebagai contoh Surabaya atau daerah sekitarnya. Kemacetan sudah menjadi keseharian kita dan sudah menjadi bagian dari hidup kita. Bisa aja di suatu hari terjadi kemacetan karena adanya unjuk rasa seperti halnya demo kemarin ya, atau iring-iringan kendaraan pawai yang semua itu nggak bisa kita prediksi sebelumnya. Ada lagi yang nggak bisa diprediksi, cuaca ya, panas dan hujan seringkali kita hadapi sebagai pengendara motor. Berbeda dengan pengendara mobil yang pasti aman dan tertutup dari panas dan hujan ya. Kalau kita para pengendara mungkin hanya memakai jaket dan helm ya, serta sarung tangan untuk nutupin bagian tubuh dari sengatan matahari. Kalau hujan pun hanya memakai jas hujan, dan gak sedikit malah yang harus berteduh di depan pertokoan atau di bawah jembatan layang menunggu hujan reda.
Ketika dalam perjalanan pun sesering mungkin ya kita melirik kaca spion, tapi jangan lama-lama ya, karena fokus yang utama jalan di depan, yang filosofinya mengajarkan kita untuk sering-sering introspeksi diri ya, belajar dari pengalaman masa lalu agar nggak jatuh di lubang yang sama. Tapi jangan lama-lama ya, karena hidup ini pasti jahat. Kalau lagi di tikungan pun sebagai pengendara kita pasti mengatur kemiringan ya sepeda motor kita. Kalau terlalu miring bisa dipastikan kita bisa terjatuh ya. Filosofinya sih bisa dibilang kita harus mampu menjaga kualitas iman ya. Terkadang kalau kita sedang berada di jalan raya, tanpa kita sadari sengaja maupun tidak, kita melanggar aturan lalu lintas, jelas pasti akan ada Mister Polisi ya, yang menegur atau dalam kenyataannya langsung seringkali menilang ya, hingga seringkali menyita surat-surat berharga atau mungkin bahkan sepeda motor kita ya. Tapi nggak semua polisi begitu ya. Ada kalanya polisi itu benar-benar menjaga atau melindungi kita dari bahaya, sehingga meskipun dia melihat kita melanggar tapi tetap diabaikan. Filosofinya sih ada kalanya saat dalam hidup kita melanggar aturan Tuhan, maka Tuhan pun akan langsung menegur kita ya. Tapi tetap bersyukurlah karena Tuhan masih sayang sama kita dan gak ingin kita terus-terusan melakukan kesalahan. Ada kalanya pun saat kita melanggar aturannya, Tuhan tetap diam aja. Inilah yang sering terjadi ya, karena saat itu kita lengah dan nggak tahu bahwa kita telah salah. Sebenarnya kita berkendara di jalan itu pun nggak hanya sendirian aja ya. Di jalan raya banyak pengendara lainnya. Di antara mereka pun pasti ada yang berhati-hati, ada juga yang ugal-ugalan. Jadi kita harus selalu waspada ya. Di dunia ini kita juga nggak hidup sendiri, bahkan di dunia ini pun penuh dengan berbagai macam orang. Beberapa di antara mereka mungkin ada yang bersaudara atau mungkin juga yang berteman baik, dan di antara mereka juga pasti ada orang-orang yang jahat. So, mintalah perlindungan dari Tuhan ya sebelum bepergian. Jadi dari semua hal atau filosofi yang sudah aku ceritakan, mungkin kalian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa mesti pengendara motor? Menurut aku karena pengendara motor ini punya resiko yang lebih tinggi ya daripada pengendara mobil. Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari obrolan waktu itu, dalam hidup sebenarnya pengendara motor seperti kita adalah orang-orang yang berani ngambil resiko ya. Oke tubers, hanya itu yang bisa aku bagikan untuk kalian tentang filosofi para pengendara. Aku harus melanjutkan perjalanan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Pastikan kalian sudah subscribe dan klik tanda loncengnya. Support terus channel ini agar lebih berkembang, dan tentunya aku akan selalu memberikan info menarik buat kalian. Oke, terima kasih, sampai jumpa.